hafizakumullah, para asatidah rahimakumullah, ikhwani rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah meringankan langkah kita semua bisa hadir ke majelis ini dengan keadaan sehat walafiat, dan juga mari fungsikan umur kita, sisa umur kita ini senantiasa berkumpul di majelis zikir dan di majelis yang penuh berkah ini. Seperti biasa, kami sekedar membacakan atas perintah guru kami, bukan kemauan saya sendiri. Kami sekedar membuka pintu, nanti guru kita yang menjelaskan secara detail. Mudah-mudahan Allah memberikan kefahaman untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tetap kami mengambil dalam kitab Safinatul Akhyar syariat yang terpilih, termasuk syariat yang terpilih yaitu bertobat kepada Allah. Tobat itu maqamah, menegakkan pilar rohani. Yang pertama adalah bertaubat kepada Allah. Perlu diketahui pengertian taubat yaitu ar-ruju ilallah, yaitu kembali kepada Allah, kepada jalannya yang lurus. Kita hidup ini bisa terbeleset dari jalan yang lurus, dari jalannya Allah, jalan ihdinas siratal mustaqim. Maka langsung Allah menyeru kepada kita semua supaya kita kembali ke jalan yang lurus. Betapa cintanya Allah kepada orang-orang yang beriman. Allah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Juga Nabi kita, Nabi Muhammad SAW menyeru, mengajak kepada kita semua supaya kita kembali kepada Allah. Betapa cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya. Nabi bersabda, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kata Nabi, marilah memperhitungkan diri kita semua sebelum diperhitungkan oleh Allah, sebelum dihisab oleh Allah. Kesuksesan akan diraih dengan bertobat kepada Allah. Taubat itu pintu gerbang jalan untuk menuju Allah. Taubat itu dikerjakan setiap saat. Taubat itu bukan pekerjaan tahunan, salam-salaman, sungkaman di waktu hari Idul Fitri, bukan begitu ya. Ada hadis dari Anas bin Malik, Nabi Muhammad bersabda, at-taibu minad dzambi kaman la dzamba. Jadi orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Begitu cintanya Allah kepada orang-orang yang mau bertobat. Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Maka dari itu, mari perhatikan, ulama sufi memberikan resep kepada kita semua
Mari kita tulis bersama, karena ini mendukung untuk diterimanya tobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama sufi memberikan resep kepada kita semua untuk diterimanya tobat kita, yaitu ada 4 syarat. Yang pertama, al-i'tiraf, yaitu mengakui dengan tulus dari semua dosa-dosa yang kita pernah melakukan di masa lalu. Nah, ini syarat untuk diterimanya tobat. Bukan sekedar baca istighfar banyak-banyak, tapi ada syarat, kata orang ulama sufi. Yang kedua, yaitu an-nadamah, penyesalan dari semua dosa-dosa yang dilakukan. Nangis kepada Allah, berjanji kepada Allah, jadi tidak akan mengulangi lagi dari hati yang paling dalam, dengan bertobat taubatan nasuha dari kesadaran hati kita sendiri. Kalau orang melakukan dosa tidak merasa penyesalan, bahkan bangga dengan dosa-dosa yang dilakukan, itu hati kita sudah bergerak. Itu betul apa yang disampaikan guru kita. Jadi hati kita sudah bergerak. Kalau melakukan dosa, bangga dengan dosanya, tidak merasa penyesalan, itu hati kita sudah bergerak. Hati kita sudah mati. Itu caranya bagaimana? Caranya harus kita ditazkiyah, dibersihkan lewat majelis thariqah fahamiyah yang kita seperti yang sekarang ini. Jadi hati kita dibersihkan lewat zikir dan tadabbur Al-Quran. Insya Allah kerak-kerak yang tebal akan menipis. Pada akhirnya cahaya Allah akan bisa masuk ke dalam hati kita dengan syarat istiqomah, dengan ikhlas, bukan takut kepada guru kita. Jadi ikhlas lillahi ta'ala. Nah, ini syarat untuk diterimanya tobat. Yang ketiga, kata ulama sufi, al-iqla. Ini syarat untuk diterimanya tobat. Yang nomor 3, al-iqla, memutus rantai secara total dari semua dosa-dosa yang berhubungan dengan apa yang kita lakukan sebelumnya, yang sudah dikerjakan sebelumnya. Nah, ini. Jadi dari semua dosa masa lalu, ada hubungan dengan mantan seumpama, jadi semua diblokir nomor-nomor HP-nya. Jadi langsung bertobat. Jadi tidak setengah-setengah. Buktikan kesungguhannya kepada Allah, bahwa betul-betul bertobat, ar-ruju ilallah. Jadi setelah syarat-syarat diterimanya tobat dari nomor 1, 2, dan 3 sudah dilakukan, maka yang keempat adalah fastabiqul khairat, gemar beramal soleh, mengisi lembaran baru, mengisi lembaran berikutnya dengan amal soleh, dengan hati yang sadar, penuh penyesalan. Insya Allah Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita lewat bimbingan mursyid seperti yang kita duduk bersama malam ini. Jadi alangkah pentingnya kita duduk berkumpul untuk berzikir, beristighfar, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Hud ayat 114, innal hasanat yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan, itulah peringatan bagi orang-orang yang mengingat Allah. Dengan selalu berzikir la ilaha illallah, seperti apa yang kita baru dilaksanakan bersama oleh Nabi Muhammad SAW,
fa inni atubu ilallah mi'ata marrah fi kulli yaumin. Ini kata Nabi, saya beristighfar, bertobat kepada Allah mi'ata marrah 100 kali fi kulli yaumin, dalam setiap hari. Coba bayangkan Nabi Muhammad yang sudah jelas maksum sudah dipelihara oleh Allah masih beristighfar 100 kali. Bagaimana kita yang penuh dengan dosa, kadang-kadang 1 bulan gak pernah baca istighfar sama sekali. Ini sebaliknya, sebenarnya ini sebagai teladan untuk kita semua. Memang sebetulnya di balik tobat kita ada kenikmatan, ada kebahagiaan. Karena tambah cintanya, tambah dicinta oleh Allah, bukan karena banyaknya dosa. Betul firman Allah, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah, sesungguhnya Allah itu cinta kepada orang yang bertobat dan kepada orang yang bersesuci. Maka dari itu mari kita semua melalui thariqah fahamiyah ini ajilu bitaubati qoblal faut bis salati qoblal faut wa ajilu bitaubati qoblal maut. Mari melalui thariqah fahamiyah ini bersegeralah menunaikan salat sebelum terlambat dan segeralah bertobat sebelum ajal menjemput kita. Ada hadis qudsi, qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qala Allah taala. Jadi hadis qudsi ini redaksinya dari Nabi, pengertiannya dari Allah. Jadi qala Allah taala, Allah berfirman, barang siapa datang, kata Allah, barang siapa datang kepadaku bertobat taubatan nasuha, membawa dosa sepenuh langit dan bumi, saya akan mengampuni tanpa terkecuali, meskipun dosa syirik sekalipun. Jadi dosa syirik sekalipun Allah akan mengampuni selama belum nyawa kita belum nyampe di tenggorokan. Jangan lalai, jangan terlambat, lebih-lebih saya pribadi. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 90, apa kata Allah? Hatta idza adrakahul gharq qala amantu annahu la ilaha illallazi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Jadi sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, Fir'aun berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang muslim, orang yang berserah diri. Apa kata Allah? Kata Allah, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Ini kata Allah, mengapa baru sekarang kamu beriman, padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu dan engkau termasuk orang yang merusak. Nah, ini kata Allah. Jadi mari jangan sia-siakan Allah berikan kesempatan kepada kita yang dosa syirik yang tidak bisa diampuni. Kalau dosa syirik itu dibawa ke kubur, maka dari itu ajilu bitaubati qoblal maut. Tolong bacakan ayat Az-Zumar 53, 54 dan 55. Jadi nanti guru kita yang menjelaskan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan memberi kefahaman untuk kita semua. Wal afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan dengan taubat sebelum dibaca, nanti ada mendengarkan
Az-Zumar 53, 54, 55 ya? Iya. Ya, Az-Zumar 53, 54, 55. Buka surah Az-Zumar, surah ke-39 ayat 53 sampai ayat 55. Surah Az-Zumar ayat 53 sampai ayat 55. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu. Kemudian kamu tidak dapat ditolong. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran dari Tuhanmu, sebelum datang azab kepadamu secara mendadak, sedangkan kamu tidak menyadarinya. Wallahu a'lam. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Allah Muhammad sedang hamba-hambaku yang melampaui batas dengan menzalimi dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Ini berputus asa ini gemar bermaksiat, ya. Berputus asa itu adalah gemar bermaksiat kepada Allah. Karena kan gini, aku tidak akan diampuni, dan dosa besar. Adalah begitu, apakah saya pasti diampuni? Itu mau begitu. Padahal Allah Maha Pengampun. Pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa orang sebesar apapun. Bahasa illa syirik, kecuali syirik itu ada pengertian dan penjelasannya. Ya, nanti akan kita bahas. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Sebenarnya Allah mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Adalah
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adabu thumma la tunsurun. Kembalilah kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak akan ditolong. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul azabu baghtatan wa antum la tash'urun. Itu terus baik-baik apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, yaitu Quranul Karim, sebelum azab datang kepadamu secara mendadak sedangkan kamu tidak menyadarinya. Coba buka Tahrim ayat 8 ya. Tahrim ayat 8. Nanti Ustaz Fauzi menjelaskan di Safinatul Akhyar bahwa kalau kita bertobat kepada Allah maka Allah akan menghapus kesalahan. Ya, intinya seperti itu. Maka saya sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wahai orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya, sungguh-sungguh. Duduk ini sungguh-sungguh atau tidak? Yakinkah amal kita diterima oleh Allah? Yakinkah jalurmu ini benar? Rasakan dengan hatimu, dah jangan hatimu itu rasakan. Yakinkah yang kau pelajari ini benar? Kemudian kamu akan mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan masukkan kamu dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai. Kemudian yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu. Yaitu hari di mana Allah tidak akan mengecewakan anbiya, nabi. Para nabi artinya di situ Nabi Rasulullah SAW bersama umatnya, nggak akan mengecewakan. Jika umat itu mau apa? Menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya diawali dengan taubatan nasuha. Iman kita bersanding dengan taubat, kan sering sampaikan itu, ya, beriman dan bertobat. Mantaba wa amanna wa amila amalan shalihan, ya, jangan dilupakan ya. Kemudian nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya orang-orang beriman itu di depan, di kanannya dan di depannya. Luar biasa, cahaya terang benderang. Tapi itu pun mereka mohon ampun kepada Allah. Terus kita punya cahaya enggak? Yakinlah kita punya cahaya karena kita duduk di tempat yang penuh cahaya. Apa? Di mana Quran dibacakan. Ya. Disampaikan di sini, yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya. Itu disampaikan di situ, ya, bahwa mereka berkata, ya, sambil berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah kami cahaya kami dan ampuni kami. Loh, masih wis masya Allah cahaya itu ngarepe wis amber-amber, kanane amber-amber, masya Allah. Namun tetap orang beriman itu minta ampun kepada Allah, bahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang menyempurnakan amal kita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehebat apapun kita, semasya Allah apapun kita, tetap, ya, harus bertobat kepada Allah. Bahkan nantinya di hadapan Allah kita mohon ampun kepada Allah. Tentunya yang bercahaya. Kalau yang sudah diazab mohon ampun gak diampuni sama Allah, mau keluar dari neraka dimasukkan lagi. Tapi kalau yang sudah bercahaya, beriman, beramal soleh, sudah nampak cahaya, sudah nampak buahnya, dia bertobat, Allah sempurnakan cahayanya sehingga kembali kepada Allah dengan kafah. Kembali kepada Allah abadi, gimana itu? Di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, disampaikan seperti sini, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya,
Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di sini khusus yang bertobat sebelum meninggal dan yang bertobat setelah nyampe kepada Allah. Dua hal ini. Sebelum meninggal tobat, tubu ilallah taubatan nasuha. Setelah bertemu kepada Allah SWT, yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Taubatnya itu seperti itu, taubat dalam kesucian. Kalau Rasulullah itu suci dan disucikan, kalau kita itu habis bermaksiat, bergelimang dosa disucikan. Ya, dan kita kembali kepada Allah nanti itu bertobat dalam kesucian, itu berbeda lagi. Ya, taubat kita tetap bertobat kepada Allah, itu dasar kita. Makanya beriman sampingkan dengan taubat. Man taba amanna wa 'amila amalan shalihan. Itu ya. Semoga jadi keberkahan bagi kita pada malam hari ini, kebaikan bagi kita pada malam hari ini. Ya, banyak tamu, kita split waktunya ya, karena Allah bisa memberikan kebahagiaan dan selalu membahagiakan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.